Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, Miss Tian akan membahas tentang soal yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya, listrik dinamis, yang berkaitan tentang rangkaian listrik seri dan paralel dan juga jembatan Wheatstone. Soal 1, perhatikan gambar berikut. Apa jenis rangkaian hambatan pada gambar di samping? Ya benar, dia adalah rangkaian seri. Kemudian yang B persamaannya adalah, nah ini R seri sama dengan R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya sampai sejumlah hambatan yang ada. Sedangkan I totalnya itu sama dengan I1, I2, I3 dan semua I. Jadi kuat arusnya itu sama ya pada rangkaian seri. Sedangkan pada tegangannya itu merupakan total dari setiap tegangan. Jadi V totalnya sama dengan V1 plus V2 plus V3 dan seterusnya. Kelebihannya apa? Pada rangkaian seri ini, rangkaian lebih mudah dibuat, tidak ribet rangkaiannya. Biayanya juga lebih murah karena tidak banyak menggunakan kabel. Analisa kerusakannya juga lebih cepat ya. Kita tahu kalau ada yang rusak karena kalau satu rusak maka lampu yang lain juga akan mati, sehingga analisis kerusakannya itu lebih cepat. Kemudian dia lebih efisien dalam menghantarkan arus listrik. Soal yang kedua, soalnya sama, hanya rangkaian yang berbeda. Ya, jawabannya apa yang A? Ya, rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Kemudian persamaannya 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 dan seterusnya sebanyak hambatannya. Dan V totalnya ini akan sama dengan V1, V2, V3 dan seterusnya. Jadi nilai V-nya ini selalu sama ya di hambatan paralel, sedangkan I-nya adalah penjumlahan dari total arus di masing-masing hambatan. Kelebihannya, jika ada salah satu beban yang mati, maka beban yang lain tidak ikut mati. Dan pada rangkaian paralel ini, dia lebih efisien menghantarkan tegangan. Soal yang ketiga, ada sebuah gambar rangkaian. Nah, untuk mencari nilai hambatan pengganti pada gambar di samping ini digunakan jembatan Wheatstone. Apakah fungsi jembatan Wheatstone? Fungsi jembatan Wheatstone adalah untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama dengan 0. Jadi di sini galvanometernya diletakkan di sini. Nilai di R5-nya nanti karena galvanometernya menunjukkan angka 0, maka tidak ada arus yang mengalir di R5 ini. Bagaimana langkah mencari hambatan pengganti pada jembatan Wheatstone? Caranya adalah, jadi pada soal nanti tandanya kita tahu dia R5-nya nilainya arus 0 atau tidak itu dengan kita cek perkalian silangnya. Kalau misalkan R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, nah maka ini adalah rangkaian jembatan Wheatstone. Sehingga R5 itu dapat kita abaikan, maka rangkaiannya akan menjadi seperti gambar. Ya, kalau kita lihat dari rangkaiannya ini, R2, R1 dan R4 ini dirangkai secara seri, kemudian R2 dan R3 juga dirangkai secara seri. Jadi kita dapat mencarinya dengan cara yang pertama menghitung rangkaian pengganti seri dulu, R1 dan R4. Kemudian menghitung rangkaian pengganti seri pada R2 dan R3. Setelah kita tahu nilai hambatan serinya, jika R5 tidak sama dengan 0 atau dengan kata lain R1 kali R3 nilainya tidak sama dengan R2 kali R4, maka kita harus menggunakan metode konversi star delta yang kalian bisa lihat di web ini ya.
Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan hambatan pengganti dari sebuah resistor yang ada pada rangkaian berikut. Jika rangkaian ini kita rubah, dia akan menghasilkan gambar seperti berikut. Untuk menyelesaikan soal ini, apakah bisa menggunakan jembatan Wheatstone, kita harus menguji apakah nilai R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Kalau misalkan nilainya tidak sama, maka tidak bisa langsung menggunakan persamaan jembatan Wheatstone, tapi kita harus menggunakan rangkaian star delta. Kita masukkan nilai R1-nya 6, R3-nya adalah 4, kemudian 4 kalikan 6. Nah, di sini dua-duanya sama-sama menghasilkan 24, jadi nilainya sama. Karena nilainya sama, sehingga kita dapat menyelesaikan persamaan ini dengan jembatan Wheatstone. Karena kita menggunakan jembatan Wheatstone, maka nilai R5 ini dapat kita abaikan karena tidak ada arus yang mengalir melalui R5. Sehingga nanti R1 dan R2 ini akan terbentuk secara seri. Kita sebut saja dia RS1. Kemudian R4 dan R3 juga terbentuk secara seri. Kita sebut saja dia RS2. Sekarang kita selesaikan RS1 sama dengan R1 ditambah R2. 6 plus 6 sama dengan 12 ohm. Dan RS2 sama dengan R4 plus R3, 4 plus 4 sama dengan 8 ohm. Setelah kita mencari nilai RS1 dan RS2, kita selanjutnya memparalelkan RS1 dan RS2. 1 per R paralel sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2. Sekarang kita masukkan nilainya. 1 per R paralel sama dengan 1 per 12 plus 1 per 8 sama dengan, kita samakan penyebutnya 24 ya. 1 per R paralel sama dengan 2 plus 3 sehingga nilai R paralelnya sama dengan 24 per 5. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 4,8 ohm. Sekarang kita lanjut di soal yang kelima. Jadi pada soal yang kelima ini ada sebuah gambar rangkaian campuran. Kemudian kalian ditanya A sampai Z ya tentang arus, tegangan, dan hambatan. Sekarang yang A, kita akan mencari hambatan total. Di sini hambatan total ini kita terlebih dahulu mengerjakan paralelnya. Kalau sudah, kita serikan dengan R1. Jadi kita tuliskan R total sama dengan R1 plus R paralel, dimana kita cari dulu R paralelnya. 1 per RP sama dengan 1 per 6 plus 1 per 6. RP kita selesaikan aja matematisnya, nanti hasilnya adalah 3 ohm. Kalau sudah, masukkan R paralel ini pada persamaan yang tadi, 7 plus 3 sama dengan 10 ohm. Jadi rangkaian hambatan totalnya adalah 10 ohm. Yang B yang ditanya adalah arus total. Arus total sama dengan V total per R total. Kalian masih ingat hukum ohm yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? V sama dengan I kalikan R. Kita masukkan nilainya. V total 24, R totalnya tadi adalah 10, sehingga I totalnya adalah 2,4. Yang C, arus di R1 atau kita tuliskan I1 ya. Nah, kita bisa gambarkan di sini ada I1. Nah, di sini I2, I3. Kalau di sini ada I total.
Nah, I1 ini seri terhadap I total ya. Jadi kita tuliskan I1-nya ini sama dengan I total. Sehingga nilai I1 kita tidak perlu menghitung, langsung aja 2,4 ampere. Sekarang yang D adalah tegangan di R1 atau V1. Dari hukum Ohm kita tahu V sama dengan I kali R, sehingga V1 sama dengan I1 kali R1. Masukkan nilainya, I1 2,4, R1-nya 7 ohm, sehingga kita peroleh nilainya adalah 16,8 volt. Yang E, kita mencari tegangan, kita mencari arus di BC. Kita tuliskan saja IBC. IBC dia sama dengan I total. Kenapa? Karena IBC itu seri terhadap R1. Sehingga kita tidak usah menghitung, nilai IBC sama dengan 2,4 ampere. Yang F adalah tegangan di BC atau VBC. V adalah I kali R. Jadi kita masukkan aja VBC sama dengan IBC. IBC dikalikan dengan RBC. RBC di sini adalah R paralel ya. Jadi IBC tadi nilainya adalah 2,4. Kita kalikan dengan 3. Jadi nilainya VBC-nya adalah 7,2 volt. Sekarang yang G, tegangan di R2 atau V2. V2 akan sama dengan VBC. Kenapa? Karena dia rangkaian paralel. Jadi pada rangkaian paralel tegangannya yang sama ya. Berarti kita tidak usah mencari, berarti F2 langsung 7,2 volt. Kita lanjut lagi di nomor H. Yang dicari adalah I2. I2 sama dengan pada hukum Ohm V2 per R2. Kita masukkan nilainya. V2-nya adalah 7,2 dan R2-nya adalah 6. Jadi I2 adalah 1,2 ampere. V2 ini tadi sama dengan VBC ya. Sama dengan juga V3 karena dia paralel. Sekarang yang I. V3. V3 karena dia paralel maka akan sama dengan VBC atau sama dengan V2. Jadi nilainya adalah 7,2 volt. Yang terakhir yang J, I3. I3 berarti V3 per R3. V3 ini sama dengan VBC juga karena dia paralel. Sehingga 7,2 per 6 sama dengan 1,2 ampere. Sebenarnya kalian tidak perlu mencari nilai I3 karena besarnya hambatan R2 dan R3 adalah sama, sehingga arus yang mengalir pada I3 dan I2 adalah sama. I2 tadi 1,2 sehingga I3 pastinya adalah juga 1,2. Oke anak-anak, sampai di sini saja pembahasan kita. Kalian bisa lanjut mengerjakan tugas yang lain. God bless you.